Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Mulyani dengan NIM 1862050159. Di sini saya akan menyampaikan mengenai cara menstimulasi kemampuan berbahasa anak dengan mata kuliah metode perkembangan bahasa. Cara menstimulasi kemampuan berbahasa anak. Anak-anak sudah mulai belajar berbahasa sejak mereka masih sangat kecil melalui interaksi sosial dengan lingkungannya. Meski demikian, setiap anak memiliki proses evolusi dari penguasaan bahasa yang berbeda-beda, karena perkembangan setiap anak juga berbeda-beda. Terkadang kurangnya kosakata yang dimiliki anak dan cara pengucapannya yang belum jelas menjadi masalah saat anak belajar berbahasa. Namun, sebagai orang tua, kita perlu berusaha menstimulasi kemampuan berbahasa ini. Pengucapan dan artikulasi yang tepat yang kita ajarkan kepada anak bisa menjadi modal baginya untuk pandai berbahasa. Selain itu, masih banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menstimulasi kemampuan berbahasa anak, seperti 1. Sering mengajak anak berbicara. Banyak sekali subjek yang bisa dijadikan topik pembicaraan saat kita mengajak anak berbicara, seperti apa saja kegiatan yang ia sukai, siapa teman favoritnya, seperti apa model baju yang ia suka, dan masih banyak lagi. Dengan sering mengajak anak berbicara, kita pun sudah berperan dalam proses penguasaan berbahasa menjadi lebih baik. Kedua, gunakan bantuan visual. Saat mengajak anak berbicara, kita juga bisa menggunakan dukungan seperti buku atau foto agar percakapan kita dengannya berjalan lebih mudah dan lancar. Yang ketiga, tingkatkan kosakatanya. Untuk meningkatkan kosakatanya, kita bisa memberikan benda-benda berbeda setiap harinya dan memberitahu informasi tentang benda tersebut. Jelaskan pula karakteristik, bentuk, warna, dan hal-hal yang berkaitan dengan benda yang Anda tunjukkan pada anak. Yang keempat, mendongeng. Dengan mendongeng, kita bisa memotivasinya untuk bisa berbahasa dengan baik. Karena saat mendongeng, kita bisa membuat suara, gerakan, keriuhan, dan masih banyak hal yang membuat anak tertarik untuk bisa melakukannya juga. Setelah kita selesai mendongeng untuknya, jangan lupa tanyakan beberapa hal yang mudah terkait dongeng yang kita ceritakan. Yang kelima, ajari bermain game sederhana. Kita bisa menggunakan cara yang cukup seru untuk menstimulasi kemampuan berbahasa anak, yaitu mengajaknya bermain game sederhana seperti menjadi mata-mata, atau Anda bisa menyembunyikan beberapa objek di sekitar rumah dan memberinya petunjuk agar ia bisa mencarinya. Keuntungan dari cara ini adalah anak bisa sekaligus belajar memproses bahasa. Yang keenam, belajar mendengarkan anak. Pasti kita selalu mendengarkan anak dengan baik ketika ia berbicara dan berusahalah untuk selalu menjawab apa yang ia tanyakan. Hal ini akan mendorongnya untuk terus berbicara dan membuat komunikasi jadi lebih menyenangkan. Yang ketujuh, ajak anak meniru pelafalan kata. Anak-anak belajar dengan mencontoh atau meniru orang tuanya, maka saat kita berbicara dengannya, bicaralah secara perlahan dengan pelafalan yang benar. Jangan mengabaikannya ketika ia ingin berbicara dengan kita, dan pastikan kita tidak memperkuat kesalahan yang ia lakukan saat berbicara. Yang kedelapan, jangan menyela saat anak berbicara. Tentu bukan cara yang baik memotong pembicaraan yang sedang melakukan dan memintanya untuk mengulangi apa yang ia bicarakan. Sebisa mungkin, janganlah menyerah pembicaraan anak. 9. Jangan berbicara kekanak-kanakan. Jika kita meniru cara balita, kita berbicara yang tentunya masih kekanak-kanakan, hal ini akan memperlambat proses anak untuk bisa berbahasa dengan baik. 10. Jangan membanding-bandingkan. Mengoreksi kesalahan
saat anak berbicara adalah hal yang baik. Namun jangan sampai kita mengkritik, mentertawai atau marah pada anak saat ia salah berbicara. Hindari pula membanding-bandingkan kemampuan berbahasa anak dengan saudaranya, teman, sepupu, atau anak-anak lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.